Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah muliakan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai detik ini. Kita dapat bersua dan lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak insyaallah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini yang biasanya kita membahas Aqsa dengan cukup panjang, kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surat ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa aina tadhhabun?" Maka sesungguhnya engkau mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini; bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidak Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepadaku. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh. Bahasa Arabi itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat orangnya. Disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk, dan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya, dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah, titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya, ibadah ritual. Keadaan spiritual itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta, sehingga kita terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah.
Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual itu ya IQ. IQ itu ya intellectual quotient. Kemudian nanti titik fisik kita, physical quotient. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah kalau akal itu masih objektifnya normal, normal saja. Karena dia hanya mengonstruksikan pikiran, mengelola data. Jadi informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Bagaimana nanti lisan bicara, seperti apa konstruksi bicaranya, mengatur katanya, bagaimana memilihnya, seperti apa menjelaskannya, bagaimana. Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini ya, dari titik terdalam. Di dalam itu cuma ada dua, ada jiwa takwa dan ada jiwa fujur. Farahma fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu ada nilai kebaikan disebut dengan takwa. Karakter moral kebaikan ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas, yaitu nafas. Ketika jadi nafsu, Quran surat ke-12 ayat 53. Wabuhu nafsi innaha nafsuhu bisui illa ma rahimabih. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan dari ujung kepala sampai ujung kaki yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatarannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa adalah dari fujur. Nah, kalau bukan dari sifat buruknya yang bersumber dari nafsunya, maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu kita taat. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Allah, baik, bagus. Lalu untuk apa lagi? Untuk mendapatkan uang. Nah, mau kemana pinginnya? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya fa'aina tadhhabun, sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan, itu harta sudah banyak terkumpul, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya, begitu rupa, terus mau ngapain? Ya, maka orang-orang yang bingung pada akhirnya dia mencari ketenangan. Ya, orang-orang kan dia mencari ketenangan, akhirnya balik sudah kaya, sudah rupa, cuma mencari ketenangan. Akhirnya balik ke desa, bawa ibu, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, itu maka selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Balikannya kamu ke depan kayak
sampaikan dan komitmen kebaikan sejak bangun tidur dan kita katakan alhamdulillah lilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, segala puji milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan, padahal Engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur sesuai ajal Engkau. Berikan kesempatan hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudaraku, sedalam sejauh banyak kegiatan aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta, benda, pengetahuan sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah, atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan? Kembali renungkanlah malam ini, malam Jumat, saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah memuliakan kita. Selamat menunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha